Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang tauhid dan dialog antar ilmu pengetahuan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu masing-masing. Baik, sekarang kita langsung saja menuju ke sumber ilmu ya. Jadi sumber ilmu dalam paradigma falsafah kesatuan ilmu itu tentu saja ilmu itu bersumber dari Allah. Karena Allah itu mempunyai nama di antara nama-namanya dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, yaitu yang Maha mengetahui. Selain itu Allah juga punya sifat ilmu. Jadi kalau dulu kita waktu masih kecil belajar sifat-sifat Allah, masih ingat ya, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Ilmu ini salah satu sifat Allah. Sekaligus ilmu ini juga memiliki sifat mustahil, yaitu jahil atau bodoh. Jadi Allah itu wajib alim, wajib berilmu, wajib mengetahui, dan Allah mustahil jahil. Allah itu mustahil tidak tahu. Nah, jadi kalau saya dulu belajar kitab-kitab tauhid seperti itu yang membahas sifat-sifat Allah, itu sebenarnya sifat-sifat wajib yang ada pada Allah itu jika dipasangkan dengan sifat-sifat mustahil, maka sifat-sifat mustahil itu sebenarnya adalah sifat-sifat kemanusiaan. Saya ambil contoh, Allah wujud, Allah itu ada. Lawannya wujud, sifat mustahilnya yaitu adalah fana ya. Fana, tidak ada. Jadi manusia itu atau makhluk itu sebenarnya adalah fana, tidak ada, rusak. Kullu man 'alaiha fan. Jadi kita itu sebenarnya adalah manifestasi dari sifat mustahilnya Allah. Allah wujud, Allah ada, kita itu fana. Qidam, Allah itu terdahulu. Sedangkan kita manusia itu hudus, baru. Kita tidak mungkin menyamai Allah yang qadim, enggak mungkin. Terus sifat-sifat yang lainnya sampai ke sifat ilmu. Allah itu maha mengetahui, sedangkan kita ini tidak tahu. Kita ini orang yang membutuhkan ilmu. Sealim-alimnya kita tuh tetap jahil di hadapan Allah, nggak tahu apa-apa, seperti itu. Jadi kita itu kalau semakin belajar itu akan merasa bahwa kita itu semakin tidak tahu, semakin banyak yang kita tidak tahu. Beda kalau orang itu belajarnya sedikit, dia itu akan menjadi merasa sok tahu, sok paling tahu, sok paling pintar. Nah, kita tidak seperti itu. Kita harus menyadari sebaliknya tadi, kalau kita semakin belajar itu akan membuat kita semakin haus akan ilmu pengetahuan, akan semakin merasa kurang ilmu pengetahuannya, akan merasa belum tahu apa-apa. Nah, itu seperti itu. Jadi kita mengakui keilmuannya Allah itu, kemahatahuannya Allah itu, dan kita mengakui ketidaktahuan kita, kebodohan kita, kejahilan kita. Jadi Allah itu sang maha mengetahui, meskipun ya di Al-Quran itu juga banyak ayat-ayat yang menggunakan kalimat pertanyaan ya. Misalnya, afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Itu bukan berarti Allah tidak tahu manusia itu berpikir apa enggak. Nah, jadi nanti di kalangan anak-anak IAT nanti dibahas itu jenisnya kalimat apa, seperti itu. Atau Allah pernah bertanya sama Nabi Musa, wa matilka biyaminika ya Musa. Allah bertanya, wahai Musa, itu apa yang ada di tangan kananmu? Allah tanya sama Nabi Musa. Apakah berarti Allah tidak tahu? Tidak. Maksud saya, Allah itu tahu. Allah itu tahu, tapi itu bentuk kedekatan Allah sama hambanya dengan ngobrol, seperti itu.
Nah, karena Allah itu al-alim yang mengetahui sang sumber ilmu yang utama, ya. Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmunya dengan dua cara, yaitu dengan ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah, yang pertama ayat-ayat qauliyah itu ayat-ayat yang memang secara qaul, secara ucapan, secara teks itu ada, yaitu yang kita ketahui sebagai Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi kata-katanya itu, lafadznya, teksnya itu dari Allah. Artinya Allah memang mengajari kita ilmu-ilmunya dengan cara Al-Quran yang kemutawatirannya itu, yang keotentikannya itu terjamin, seperti itu, dari generasi ke generasi. Jadi Al-Quran itu sumber ilmu kita yang berupa ayat qauliyah. Kalau hadis bagaimana? Apakah hadis itu termasuk ayat qauliyah? Apakah yang diucapkan oleh Nabi itu setara dengan Al-Quran? Nah, ini kita perlu pelajari mendalam lagi. Yang pertama, bahwa ada memang yang disebut sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya dari Allah dan lafadznya dari Allah. Jadi Allah berfirman, lalu tapi firmannya itu tidak dimasukkan ke dalam ayat-ayat Al-Quran, tapi berupa hadis. Artinya tidak terkompilasi di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tapi di dalam hadis-hadis Nabi. Hukumnya tentu beda dengan Al-Quran. Hukum membacanya juga beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran misalnya, kita kalau membaca harus dalam keadaan suci dan sebagainya, boleh dibaca ketika sholat. Nah, kalau hadis qudsi enggak. Hadis qudsi tidak wajib membacanya harus suci, enggak, dan tidak boleh dibaca ketika sholat. Nah, lalu hadis-hadis Nabi yang lain selain hadis qudsi bagaimana? Apakah itu juga kalamullah? Nah, di sini kita merujuk di Al-Quran itu ada ayat bunyinya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berkata-kata atau mengucapkan dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada dia. Jadi yang diucapkan oleh Nabi berupa hadis itu, ya, berupa hadis itu hadis qauliyah, ya, terutama hadis yang qauli itu sebenarnya juga berupa wahyu juga dari Allah. Maknanya itu dari Allah, tetapi lafadznya, teksnya dari Nabi. Kalau dari hadis fi'li atau perilakunya Nabi bagaimana? Apakah itu juga ayat qauliyah? Siti Aisyah itu pernah ditanya tentang akhlaknya Nabi, perilakunya Nabi, kepribadiannya Nabi. Siti Aisyah itu menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi Nabi itu seperti Al-Quran berjalan. Apa yang ada di Al-Quran itu ya dipraktekkan oleh Nabi. Nah, jadi Nabi secara hadis qauli dan fi'li itu juga sebenarnya setara sama Al-Quran, sama-sama ayat qauliyah, seperti itu. Nah, itu sumber ilmu yang pertama, yaitu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah yang pertama. Yang kedua ayat kauniyah, yaitu ayat kauniyah itu ya segala sesuatu selain ayat qauliyah tadi yang kita amati, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita amati, yang kita dapat, yang kita pelajari, di luar itu adalah ayat kauniyah. Segala peristiwa alam yang kita saksikan itu adalah ayat-ayat kauniyah. Itu juga tidak mungkin terjadi sendirinya, itu pasti ada takdir atau kehendak dari Allah. Ketika ada sehelai daun yang jatuh dari pohon, melainkan Allah itu sudah menulisnya di Lauhul Mahfuz. Bi ayati wa ma saqata min waraqatin. Nah, itu ayatnya nanti. Nah, jadi ayat-ayat kauniyah pun itu sebenarnya sumber ilmu pengetahuan. Artinya kita tidak boleh
mentang-mentang hanya menggunakan falsafah kesehatan ilmu pengetahuan ini secara paradigma tauhid kita hanya menggunakan Al-Quran dan hadis, enggak, tapi ayat-ayat kauniyah pun harus kita pelajari sebagai sumber ilmu juga, yang ilmunya itu tentu saja berkembang. Dan ilmu itu, ayat kauniyah itu bisa dipelajari oleh siapapun. Kalau ayat kauliyah tadi mungkin hanya orang-orang Islam atau orang yang sudah belajar bahasa Arab, tapi ayat kauniyah itu bisa dipelajari oleh semua orang, para saintis, ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu sosial dan sebagainya, karena mereka mengamati sekitarnya, mengamati lingkungannya, mengamati alam seperti itu. Mereka mendapatkan inspirasi, menciptakan ilmu pengetahuan. Misalnya Newton ketika menemukan teori gravitasi itu ketika dia melihat apel yang jatuh dari pohon. Nah, padahal kalau misalnya umat Islam sebelumnya meneliti di Al-Quran sehelai daun yang jatuh seperti itu bisa menjadi teori gravitasi, mungkin bisa lebih terkenal daripada Newton. Nah, penggalian ilmu dari ayat-ayat kauniyah itu tidak boleh kalah dari orang Islam yang mempelajari ayat-ayat kauliyah, karena dua-duanya sama-sama sumber ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, di Al-Quran kan ada ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkam itu ayat yang sudah pasti, yang tidak bisa memiliki banyak celah atau banyak perbedaan pendapat, yang mayoritas ulama itu sudah sepakat mutafakun alaih maknanya itu, dan tidak mungkin ada interpretasi yang melenceng. Ada banyak contohnya, misalnya jadi ayat tentang inamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, ya, tentang ya ayyuhalladzina amanu inamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Nah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan menyembah berhala, berjudi, menyembah berhala itu adalah perbuatan yang kotor, yang najis, yang perbuatannya setan. Nah, di situ contoh ayat muhkam itu ulama sudah bersepakat, nggak mungkin ada tafsiran lain bahwa khamr itu haram, berjudi itu haram, menyembah berhala itu haram dan sebagainya. Itu nggak mungkin ada penafsiran yang lain. Nah, karena itu termasuk ayat muhkam yang mudah diketahui maknanya dan mudah dipahami, apalagi khususnya menjelaskan sesuatu yang tentang halal dan haram, tentang janji atau ancaman, nah seperti itu. Selain ayat muhkam, di Al-Quran juga dikenal ayat mutasyabihat, yaitu kebalikannya ayat muhkam tadi, ayat yang memiliki banyak interpretasi makna. Setiap ulama mungkin bisa berbeda-beda, bahkan ada ulama yang memang menyerah, tidak tahu maknanya gitu, karena memang tidak ada makna yang pasti tentang ayat itu. Misalnya itu yang kita kenal, contohnya yang mudah itu adalah tentang Fawatihus Suwar, yaitu ayat-ayat pembuka surat yang biasanya cuma huruf-huruf saja seperti Alif Lam Mim, Yasin, Toha dan sebagainya. Itu para ulama banyak berbeda pendapat. Bahkan banyak juga ulama yang menyerah, nggak tahu artinya. Biasanya ditulis Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradi, Allah yang lebih tahu maknanya yang sebenarnya. Di tafsir Jalalain kurang lebih kayak gitu. Nah, itu ayat-ayat mutasyabihat yang memungkinkan banyak perbedaan pendapat, variasi pemaknaan. Nah, kalau di ayat qauliyah ada seperti itu, di ayat kauniyah juga sama. Ada yang muhkam, ada yang pasti, ada yang mutasyabihat, ada yang multitafsir. Nah, yang muhkam ini di ayat kauniyah ya ilmu-ilmu yang pasti, yang saintifik, yang ilmu seperti matematika, fisika dan sebagainya, yang tidak mungkin ada interpretasi lain atau susah ada interpretasi lain. Misalnya 1 tambah 1 iya 2, 2 kurangi 1 iya 1, seperti itu. Tapi kalau ilmu humaniora, ilmu sosial, nah itu akan sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat.
ilmu sosial yang diterapkan atau ditemukan di barat, di Eropa, dibandingkan dengan ilmu sosial yang diterapkan di timur, apalagi umat Islam, tentu saja berbeda. Tetapi matematika di barat, di Eropa sama di Indonesia ya sama matematika. Nah, kita dari kacamata seperti itu bisa melihat nanti titik temunya bahwa ada kesamaan ayat-ayat yang qauliyah dan ayat-ayat yang kauniyah. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Tapi semuanya di Al-Quran itu mau muhkam mau mutasyabihat yaitu sama-sama ayat qauliyah. Bukan berarti yang mutasyabihat terus nggak bisa dijadikan pegangan, enggak, ya tetap itu sebagai ayat qauliyah juga. Nah, di ayat kauniyah juga sama seperti itu, meskipun kita mengatakan teori psikologi di barat sama di timur itu berbeda, ya itu sama-sama ilmu juga, sama-sama ayat kauniyah juga. Maka kita sebagai insan akademisi muslim yang tinggal di Indonesia jangan ragu ketika kita menemukan ilmu kita sendiri, kita memproduksi ilmu kita sendiri sesuai dengan nilai-nilai jati diri kita yang bangsa timur, yang Islam dan sebagainya. Nah, itu jangan terlalu menyamakan ilmu kita sebagaimana ilmu muhkam, ilmu matematika seperti itu. Kita juga bisa memproduksi ilmu sendiri. Nah, itu jadi sumber ilmu yaitu ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Berikutnya cara mendapatkan ilmu. Nah, cara mendapat ilmu menurut buku itu, buku yang kita pakai itu ada yang makom husuli atau asbab, yang kedua makom huduri atau tajrid. Nah, jadi husuli huduri ini adalah dalam terminologi ilmu ya. Kalau asbab sama tajrid itu juga konsep yang sama, tapi dalam ranah tasawuf, khususnya tentang rizki. Jadi kalau di tasawuf itu ada maklum, ada tingkatan, yaitu asbab dan tajrid dalam menerima rezeki. Maklum asbab itu adalah orang yang harus bekerja, harus mencari nafkah supaya dia bisa menafkahi dirinya sendiri, bisa memperoleh rezeki dari Allah. Sedangkan tajrid itu sebaliknya, dia itu malah nggak boleh nyari duit, nggak boleh bekerja, karena rezekinya sudah dijamin oleh Gusti Allah. Nah, ini menarik. Di kitab-kitab tasawuf seperti Hikamnya Ibnu Athaillah itu dibahas seperti itu. Orang kalau misalnya makomnya itu asbab, makomnya itu memang harus bekerja, harus mencari duit, kok dia nggak mau kerja dengan alasan rezeki sudah dijamin oleh Gusti Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah seekor ulat yang melata di atas bumi melainkan sudah dijamin rezekinya oleh Allah, terus dia nggak mau bekerja, nggak mau berusaha. Nah, itu keliru. Kalau dia memang masih makom asbab, dia memang harus bekerja, ya dia bekerja, jangan sok-sokan menjadi makom tajrid yang tidak bekerja. Nah, kemudian kalau orang itu sudah di makom tajrid yang dia itu tidak harus bekerja, nah dia berarti harus meninggalkan hal-hal duniawi itu. Dia sudah fokus ke hal yang lain. Biasanya itu misalnya para ulama, para kiai-kiai di pondok yang dia sudah kecukupan, dia kadang santri masuk, wali santri ngasih amplop dan sebagainya, itu rezeki udah datang sendiri. Nah, orang kayak gitu sudah tidak perlu capek-capek bekerja, dia fokus merawat santri saja, mengajari santri, mendidik santri, seperti itu. Nah, repotnya kalau kiainya itu serakah, sudah dapat amplop dari wali santri masih nyari proyek, nyari proposal di mana-mana biar duitnya makin banyak. Nah, itu juga dia harusnya di makom tajrid, kok malah dia pindah ke makom asbab. Nah, ini juga keliru. Nah, jadi kalau makom asbab ya asbab saja, kalau tajrid saja, seperti itu, jangan dicampur. Nah, seperti saya ini kan PNS itu gajinya sudah pasti dapat. Di saat pandemi corona, pekerjaan yang lain itu banyak yang tumbang, banyak yang dipecat, banyak yang dirumahkan. Saya sebagai PNS tetap bekerja, gaji juga tetap. Artinya tidak ada pengurangan, tidak ada PHK dan sebagainya. Nah, itu seharusnya membuat saya
berada di makam tajrid ini tadi, saya sudah nggak perlu mikir nyari tambahan lah, nyari proyek lah, karena Allah sudah memberi saya rezeki lewat pemerintah di gaji PNS itu. Saya cukup fokus mendidik mahasiswa, cukup fokus di saya itu. Kecuali kalau ada orang yang mungkin merasa kurang ininya, dia harus bekerja lagi nya, akhirnya dia kembali ke makam asbab lagi. Nah itu terminologi asbab tasrif di dalam tasawuf ketika mencari rezeki. Nah di dalam falsafah kesatuan ilmu ini konsep yang sama tapi namanya beda, yaitu husuli dan huduri. Nah, jadi husuli atau persamaannya dengan asbab itu artinya dia mencari ilmu itu memang harus dengan berusaha, harus dengan belajar, harus dengan menghafal, harus dengan berguru dan sebagainya, harus dengan cara-cara yang lumrah, yang wajar. Artinya dia memang harus berusaha untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Dia pengen ahli apa, ahli matematika, belajar matematika. Dia pengen ahli ini itu, belajar berguru, kuliah, sekolah dan sebagainya. Maka dia akan mendapat ilmu juga dari jalur husuli. Nah ada juga jalur kedua, yaitu huduri atau sama dengan tajrid kalau dalam mencari rezeki tadi. Artinya dia tidak perlu mencari rezeki, tidak perlu mencari ilmu. Ilmu itu sudah dia dapatkan, tidak dengan lewat cara belajar, tapi dengan cara yang lain. Misalnya kita dalam Islam itu mengakui adanya ilmu itu ilmu laduni, ilmu yang memang manusia itu nggak pernah belajar, tiba-tiba bisa, tiba-tiba tahu. Nah itu ilmu laduni, ilmu yang memang dikasih oleh Allah tanpa hambanya itu berusaha. Nah, bagaimana Allah memberi ilmu laduni itu, memberi ilmu yang tanpa belajar itu? Ada banyak hal. Yang pertama, memang Allah memberi ya suka-suka Allah, suka-suka Allah saja, nggak perlu syarat, nggak perlu apa-apa, pokoknya Allah memberi, yang beri aja. Maka banyak sekali orang-orang, misalnya kalian pernah dengar mungkin istilah jazab, orang yang kesadarannya itu ditarik oleh Gusti Allah. Dia tuh nggak sadar di dunia, bahkan kayak orang linglung, kayak orang gila seperti itu, tapi dia ternyata sudah makrifat makomnya, dia sudah lebih mengetahui, lebih alim. Semua kata-katanya yang keluar itu ternyata kata-kata yang penuh hikmah, kata-kata yang penuh makrifat. Nah itu ada juga seperti itu. Atau cara mendapat ilmu laduninya dengan cara tirakat, belajar, dengan cara beribadah, berzikir, puasa dan sebagainya, dengan cara mengabdi kepada guru. Saya dulu tuh diceritain teman saya di pondok dulu. Jadi dia itu ketika di pondok itu dia tipe santri dalam, jadi tidak ikut ngaji madrasah diniyah di kelas-kelas bagaimana santri yang lain baca kitab, enggak, tapi dia melayani kiainya, nyuciin baju, masak, bersihin, nyuciin motor, nyapu halaman dan sebagainya. Itu dia lakukan seperti itu, khidmah kepada kiai, kepada gurunya. Nah ketika dia mau pamit boyong, mau pulang, sama kiainya itu disuruh makan bareng sama kiainya itu, diambilin nasi, lauk dan sebagainya, terus dia makan. Pulang dari pondok, dia di rumah bisa buka majelis taklim, pengajian, dan dia buka kitab itu, membaca kitabnya itu seolah-olah bisa bicara sendiri. Itu benar kata teman saya kayak gitu, kitabnya itu bisa bicara sendiri, bisa ngomong sendiri, seakan-akan dia nggak perlu belajar, tapi ketika membaca kitab itu dia langsung tahu maknanya. Nah itu memang real ada. Nah, itu contoh ilmu khuduri, ilmu khuduri yang tidak didapat melalui mekanisme biasa, mekanisme belajar, tapi memang dengan jalur yang lain. Nah kalau insan yang kamil, yang sempurna, yang paripurna, itu memadukan keduanya. Artinya ya dia belajar juga, iya, belajar secara konvensional, belajar di baca buku, mengerjakan soal atau semacamnya, itu dia lakukan. Tapi dia juga ikut mengabdi kepada guru, mengabdi pada para ulama. Dia juga bertirakat, berzikir, berpuasa dan sebagainya. Semua cara dia lakukan, akhirnya dia mendapat ilmu yang husuli dan huduri. Dia menjadi insan yang kamil. Jadi kalau dalam rezeki tadi nggak boleh digabung. Kalau asbab ya sudah asbab saja, kalau tajrid ya tajrid saja. Tapi kalau mencari ilmu ini malah harus dua-duanya.
husuli dan huduri. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu bagaimanakah strategi kita sebagai insan Uin Wali Songo yang memadukan itu tadi? Yang pertama, kita harus menyejajarkan teo dan antropo, ketuhanan dan kemanusiaan. Saya dulu waktu kuliah S2 membahas tentang ini, saya sempat bertanya dan sampai sekarang belum ada jawabannya. Sebenarnya Islam itu teosentris atau antroposentris ya. Nah, jadi antroposentris itu adalah biasanya lawan dari ekologi juga. Karena antroposentris itu dia menempatkan manusia sebagai pusat atau yang mengendalikan alam semesta, sebagai center dari alam semesta ini, pusat alam semesta. Artinya manusia itu mengelola alam dan seisinya, sehingga terjadilah eksploitasi alam, pengeruan kekayaan alam dan sebagainya. Itu adalah mazhab yang antroposentrisme. Sedangkan teosentrisme itu enggak. Ya, pusat alam semesta ini adalah Tuhan, adalah Allah. Nah, Islam itu yang mana? Yang teo atau antropo? Karena ini sempat ada debat saya dengan teman saya. Ketika itu kami belajar mata kuliah ekologi. Jadi ketika itu kita membahas tentang khalifah fil ard, manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Jadi apakah umat Islam itu antroposentris atau teosentris, seperti dari pembahasan khalifah fil ard itu tadi. Teman saya mengatakan bahwa manusia itu ya, umat Islam itu ya antroposentris. Karena apa? Karena memang manusia diamanahi untuk mengelola alam semesta. Makanya ada ayat wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini sudah ditundukkan oleh Allah kepada kita, kepada manusia. Artinya kita disuruh mengelola itu oleh Gusti Allah. Dia berasumsi seperti itu, maka dia berada di pendapat yang mengatakan bahwa umat Islam itu ya antroposentrisme. Jadi wajar bahwa manusia itu mengelola alam, memanfaatkan alam dan seisinya, karena memang sudah dihidangkan oleh Allah kepada kita. Lalu saya juga membalas opini dia itu. Saya mengatakan bahwa meskipun sudah ditundukkan kepada kita langit, bumi dan seisinya, tetapi walillahi mulkus samawati wal ard, bahwa semuanya itu hak miliknya Allah, bukan milik kita. Jadi kita itu di sini cuma ngontrak, cuma minjem saja. Yang memiliki adalah Allah. Maka karena kita cuma memakai barang pinjaman, maka kita nggak boleh seenak-enaknya sendiri. Kita harus memperlakukan barang pinjaman itu sesuai petunjuk dari yang punya. Kan kalau misalnya kita pinjam motor orangnya bilang nanti bensinnya diisi ya kita harus isi bensin. Atau jangan jauh-jauh ya kita jangan jauh-jauh. Atau kita pinjam HP-nya teman kita bilang jangan buka WhatsApp ya, jangan buka galeri ya kita jangan buka. Seperti itu contoh mudahnya seperti itu. Nah, jadi kalau ditanyakan Islam itu teosentris atau antroposentris, ya kita sebenarnya menyejajarkan keduanya, antara ketuhanan dan kemanusiaan. Jangan saya hanya ketuhanan tok, melupakan kemanusiaan, cuma hablum minallah tapi enggak hablum minanas. Jangan juga sebaliknya tadi, cuma hablum minanas, cuma kemanusiaan antroposentrisme saja tapi melupakan hablum minallah. Kemudian strategi yang berikutnya yaitu spiritualisasi ilmu-ilmu alam dan humanisasi ilmu-ilmu agama. Jadi bagaimana ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu yang sains itu kita jadikan menjadi spiritual, menjadi lebih islami. Dengan cara apa? Dengan cara sakralisasi, bahwa ilmu itu, ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu pasti itu bukan ilmu nomor 2, bukan ilmu yang di bawah ilmu tentang agama, tetapi itu juga ilmu yang penting juga karena semua saling berkaitan. Bahwa matematika itu juga penting. Kalau kita nggak bisa matematika, kita nggak bisa ngitung kapan waktu sholat gitu misalnya, kapan datang Ramadan dan sebagainya. Maka itu sangat menjadi penting sekali. Yang kedua adalah humanisasi ilmu-ilmu agama. Bagaimana ilmu-ilmu agama itu tidak hanya melangit, tidak hanya
bisa dikonsumsi oleh orang-orang alim, hanya para santri saja, tetapi orang-orang umum, orang-orang awam itu juga bisa menikmati ilmu-ilmu agama. Nah, di sini terminologinya namanya desakralisasi, supaya ilmu-ilmu agama itu bisa lebih merakyat, bisa lebih inklusif seperti itu. Nah, itu saja, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.